Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Royhan Wibowo dari kelas 12 MIPA 1. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tahap sintesis protein. Tahap sintesis protein dimulai oleh transkripsi. Transkripsi adalah proses pencetakan RNA oleh DNA. RNA yang terbentuk dibedakan menjadi 3, yaitu tRNA, mRNA, dan rRNA. Urutan asam amino akan ditentukan oleh basa nitrogen yang menempel di rantai mRNA. Transkripsi terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Urutan proses transkripsi yang pertama adalah ikatan heliks DNA akan dibuka oleh enzim RNA polimerase dan terbentuk salinan informasi genetik dari DNA. Tempat untuk menempelnya RNA polimerase pada DNA disebut sebagai promoter. Promoter berfungsi untuk menunjukkan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan DNA cetakan dari dua rantai yang ada. Proses ini disebut sebagai inisiasi. Lalu dua rantai DNA yang terdiri dari rantai cetakan atau sense atau komplement antisense mulai terpisah. Untuk promoter menempel di bagian RNA cetakan sense. RNA mulai dibentuk oleh RNA polimerase dari titik awal promoter dan bergerak terus di sepanjang rantai cetakan DNA. Nukleotida ini dirangkai dari arah 5 aksen menjadi 3 aksen. Proses ini disebut sebagai elongasi. Basa nitrogen yang dibentuk pada RNA merupakan komplement basa nitrogen pada rantai DNA sense, yaitu sebagai berikut. Basa T pada DNA untuk cetakan A pada RNA. Basa C pada DNA untuk cetakan G pada RNA. Basa A pada DNA untuk cetakan U pada RNA. Basa G pada DNA untuk cetakan C pada RNA. Lalu setelah RNA polimerase mentranskripsi DNA terminator, proses transkripsi akan berhenti. Proses ini disebut sebagai terminase. Kemudian RNA akan lepas dari RNA polimerase. Hal ini mengakibatkan DNA helix tertutup kembali. mRNA yang dihasilkan dari hasil transkripsi akan keluar menuju inti sel ke ribosom. Lalu sekarang adalah proses translasi. Proses translasi adalah penerjemahan kode genetik RNA menjadi urutan asam amino. Pada tahap ini akan disintesis polipeptida menggunakan kode genetik dari mRNA di dalam ribosom oleh tRNA dengan bantuan enzim sintetase tRNA aminoasil. Translasi juga terdiri dari 3 proses seperti transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi translasi, dan terminasi translasi. Urutan proses translasi. Molekul mRNA berikatan dengan subunit kecil ribosom di ujung 5 aksen. Translasi diawali dari codon start, yaitu AUG yang ada pada mRNA, lalu tRNA sebagai inisiator yang memuat antikodon UAC akan membawa asam amino metionin. Asam amino tersebut akan melekat pada kodon AUG. Ingat, metionin merupakan asam amino awal dalam sintesis protein. Selanjutnya, asam amino lain akan ditambahkan oleh enzim tRNA aminoasil hingga dihasilkan rantai polipeptida yang lengkap. Translasi semacam itu akan terus berlangsung sampai muncul codon stop, yaitu UAA, UGA, atau UAG. Jika muncul salah satu codon tersebut, proses translasi akan berhenti. Polipeptida yang terbentuk akan lepas dari ribosom dan jadilah asam amino atau protein. Lalu berikut merupakan salah satu contoh pita yang siap untuk ditranskripsi oleh DNA. Dimulai dari sense strand. Prinsip dari proses ini adalah pada sense diubah menjadi antisense terlebih dahulu. Yang T atau timin di sense akan berubah menjadi adenin di antisense. Yang adenin akan berubah menjadi timin, yang sitosin akan berubah menjadi guanin, dan yang guanin akan berubah menjadi sitosin, dan begitu seterusnya. Lalu antisense akan berubah menjadi codon. Prinsipnya adalah adenin berubah menjadi urasil, timin menjadi adenin, guanin berubah menjadi sitosin, dan sitosin berubah menjadi guanin, dan begitulah seterusnya. Karena di codon di RNA tidak ada timin, yang adanya adalah urasil. Jadi adenin akan berpasangan dengan urasil. Lalu codon ini yang akan diterjemahkan menjadi asam amino. Tapi sebenarnya setelah codon ada antikodon, yaitu urasil berubah menjadi adenin, adenin berubah menjadi urasil, sitosin menjadi guanin, dan guanin menjadi sitosin. Lalu kita akan menentukan asam amino dari pita yang tadi, yaitu menggunakan kodonnya, menggunakan tabel asam amino tersebut.
Yang pertama adalah UAC. Di tabel ini UAC merupakan tirosin. Jadi asam amino yang pertama adalah tirosin. Lalu ada GTG. GTG di tabel ini merupakan ini harusnya GUG karena di konten harusnya tidak ada T, artinya urasil. Jadi GUG di tabel ini merupakan valin. Maka kedua adalah valine. Lalu ada UCA adalah serine, dan CAG adalah glutamine. Lalu UAG merupakan codon stop. Jadi proses translasi akan berhenti di asam amino glutamin. Mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.